Shalom, selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita sudah tiba di pelajaran kita yang ke-8 dengan judul Dahulukan yang Utama. Yang menjadi ayat inti dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini diambil dari dalam kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Pada hari Sabat ini kita masih mempelajari dari kisah perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian Tuhan, yaitu ke tanah Kanaan. Pada hari Sabat ini adalah diceritakan bagaimana Yosua dia melakukan sesuatu kegiatan, yaitu Yosua mengingatkan kembali kepada seluruh orang Israel atas hukum Tuhan yang pada saat yang lalu diberikan oleh hambanya yaitu Musa. Pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana Yosua mengingatkan kembali akan hukum Tuhan itu. Di sini diawali dengan satu alinea. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Kemudian, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Kita bisa dilihat bagaimana Yosua betul-betul melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Bukan hanya sampai di sana, Yosua melakukan hal yang lain. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkat dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Di sini kalimat yang sering sekali diulang-ulang adalah seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian di sini tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa. Kemudian di awal tadi seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Artinya adalah apa? Artinya adalah bahwa Yosua betul-betul mengikuti segala yang pada saat yang lalu Musa telah ajarkan, Musa telah lakukan, Musa telah perintahkan. Yosua mengingatkan bangsa Israel kembali akan hal-hal itu. Bahkan di sini dikatakan dibacakan seluruh perkataan hukum Taurat, berkat dan juga kutuknya. Artinya bukan yang baik-baik saja yang dibacakan, tetapi yang buruknya juga dibacakan oleh Yosua, sesuai dengan segala yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang telah diperintahkan oleh Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini adalah
yang bisa kita ambil, di sini satu kutipan mengatakan, setelah akhirnya Ai ditaklukkan, kita tahu bahwa pada saat itu sebelum mereka memasuki kota Yeriko, mereka telah menaklukkan satu daerah, yaitu daerah Ai, ya, dan mereka menang di sana. Yosua mengingatkan bangsa itu akan berkat-berkat yang akan mereka terima dan penurutan mereka terhadap Allah. Dan bukan hanya berkat dan kutuk-kutuk yang pasti akan menghantui mereka jika mereka tidak menurut. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita yang bisa kita ambil seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita. Dahulukan yang utama. Siapa yang utama? Tentunya adalah Tuhan. Kita harus mendahulukan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Apabila kita mau melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar, kita harus mendahulukan Tuhan sebagai yang utama. Biarkan Tuhan yang berada di depan kita. Biarkan Tuhan yang berkehendak di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang membuka segala jalan apabila kita akan melakukan sesuatu. Di sini bangsa Israel mereka akan memasuki negeri Yeriko. Mereka akan menaklukkan kota Yeriko yang sangat kuat itu. Dan kunci mereka untuk menang adalah mendahulukan Tuhan. Itulah sebabnya Yosua mengajak bangsa Israel untuk mengingat kembali apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya Musa, supaya selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kita sama seperti itu, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like, komen di bawah, dan juga yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe. Dan kalau teman-teman sudah subscribe, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya, supaya apabila saya mengupload video terbaru, teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan memberkati.